Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah Tangsan memiliki firasat kalau alam dewa akan segera terjadi bencana, ternyata Samsul sudah merencanakan perang dengan Tangsan. Dia menyuruh dewa bawahannya untuk menyiapkan keperluan secepat mungkin. Singkat cerita, setengah tahun kemudian terlihat Tangsan yang sedang memandang alam dewa. Dia nampak murung dan secara tak sadar menggelengkan kepalanya. Dia memikirkan kalau sepertinya ada sesuatu yang tidak benar. Sebagai dewa yang paling kuat di antara dewa lainnya, tentu Tangsan bisa merasakan niat buruk Samsul kepada keluarganya. Namun, dia tidak memiliki bukti yang pasti. Saat itulah terdengar suara lembut dari belakang Tangsan. Dia menghampiri suaminya tersebut sembari memegang alisnya yang nampak hampir terhubung. Dia bertanya, ada apa dengan kakak San? Melihat Xiao Wu yang tiba-tiba memegang keningnya, senyum lembut muncul dari wajah Tangsan. Dia pun menjelaskan kalau sebenarnya ini bukan apa-apa, namun dia merasakan ada yang tidak beres di alam bawah. Dia memiliki firasat kalau pikiran manusia di alam bawah tiba-tiba berkurang. Namun Tangsan juga tidak mengetahui apa masalahnya. Berkali-kali ia telah mengirim dewa untuk menyelidiki hal aneh ini, namun tidak membuahkan hasil. Xiao Wu bersandar di bahu Tangsan. Dijelaskan kalau kehamilan Xiao Wu sudah mencapai 8 bulan, yang artinya kisaran 1 bulan lagi Tang Wulin akan segera hadir di keluarga ini. Mengetahui kekhawatiran Tangsan, Xiao Wu bertanya, apakah karena firasat itu lagi? Bagi teman-teman yang belum nonton di bagian sebelumnya, mari saya jelaskan. Intinya, Tangsan memiliki firasat kalau alam dewa sebentar lagi akan terjadi bencana besar. Entah seperti apa bencana tersebut, alangkah baiknya dirahasiakan saja dulu. Mendengar pertanyaan Xiao Wu, Tangsan menggelengkan kepala sembari memegang tangan istrinya tersebut. Dia berharap bahwa bencana itu tidak ada dan tidak pernah akan terjadi. Terlebih Tang Wulin akan segera lahir, maka alangkah tidak bagusnya jika di hari kelahiran putra Raja Dewa tersebut malah terjadi bencana. Xiao pun tersenyum dan menyemangati suaminya tersebut. Dia berkata kalau Tangsan tidak perlu khawatir apapun yang akan terjadi. Percayalah bahwa mereka akan selalu hidup bersama. Jika memang ada bencana, maka Xiao siap membantu untuk bertarung. Tangsan tersenyum dan mengangguk. Dia menjelaskan kalau selama ada Xiao di sisinya, maka dia tidak akan takut dengan siapapun. Sejenak kita tinggalkan Tangsan, di mana scene dialihkan dengan diperlihatkan pemandangan indah, perumputan yang harum, pepohonan yang tinggi ada di mana-mana, dan bunga-bunga bermekaran yang nampak sangat indah. Ada sosok perempuan yang menari dengan lembut. Tariannya yang indah membuat 100 bunga di sekitarnya bermekaran dengan cerah. Wanita itu nampak berusia 20 tahunan. Ya, itu adalah Ning Rongrong yang dijuluki sebagai Dewi 9 Warna. Saat itulah terdengar suara malas dari belakangnya. Yang saking pemalasnya, dia nampak duduk di kursi goyang dan matanya terlihat setengah tidur setengah bangun, membuktikan sifat pemalas yang tak terlukiskan. Ya, itu adalah Oscar yang dijuluki Dewa Makanan. Dia melihat istrinya tersebut menari sehingga secara tak sadar dia mengatakan hal yang membuat Rongrong marah. Mendengar ocehan Oscar, seketika Rongrong merasa kesal dan menghentikan tariannya. Namun Oscar tak merasa bersalah sedikit pun. Malahan dia berkata kalau dirinya adalah dewa yang kejam. Bahkan jika ada dewa yang hebat datang ke sini, maka dewa tersebut telah mengantarkan nyawanya karena telah berani macam-macam ke Oscar. Mendengar perkataan tersebut, sontak membuat Rongrong hilang kesabaran. Dia berlari dengan kencang dan hendak memukul Oscar. Ya, seperti inilah hari-hari yang mereka lakukan. Hidup di alam dewa memang tampak menyenangkan. Meskipun alam dewa sangat indah, namun mereka tetap merasa bosan karena hidup seperti itu-itu saja. Diketahui Rongrong di alam dewa sangatlah berbeda dengan Rongrong yang kita kenal di benua Doluo dulu. Jika di benua Doluo dia adalah gadis yang baik hati dan rajin menabung, maka di alam dewa dia adalah orang yang emosian, suka memerintah suaminya. Yang hal itu dibuktikan saat ia menyuruh Oscar memasak
memasak untuk dihidangkan kepadanya. Oscar pun bertanya, masakan apa yang kamu inginkan? Sosis besar, sosis kecil, sosis lato-lato? Katakan saja, Oscar akan segera memasak. Mendengar pertanyaan tersebut sontak membuat Rongrong marah. Oscar adalah dewa makanan, dewa yang ahli soal memasak. Untuk apa makan sosis tiap hari yang padahal dia bisa memasak berbagai hal? Pada intinya, Rongrong ingin dimasaki masakan yang lezat, namun bukan sosis. Singkat cerita, Oscar pun segera memasak dan dengan keahliannya, dia nampak tak sedikit pun kesulitan memikirkan menu yang disukai istrinya. Sembari menunggu makanannya, Rongrong pun masuk ke rumah dan dia nampak termenung seolah merasakan kebosanan yang tak dapat dijelaskan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, meskipun alam dewa sangat indah, namun tetap para dewa di sini merasakan kebosanan. Makanya tak heran jika banyak para dewa mewariskan posisi dewanya lalu menjelajahi dunia yang lebih luas. Pertanyaannya, jika Rongrong dan Oscar sudah bosan, lalu kenapa dia tidak mewariskan posisi dewanya supaya dapat menjelajahi galaksi yang lebih luas? Nah, dijelaskan karena mereka belum berani. Setelah menunggu cukup lama, terlihat Oscar sudah selesai dengan masakannya. Tercium aroma wangi yang bersangatan dan dengan rasa percaya diri, dia segera memberi masakan tersebut ke Rongrong. Harap dapat pujian, malahan masakan Oscar dapat ocehan yang tak mengenakan. Apa-apaan ini, nasi goreng biasa. Meskipun begitu, tak dapat dipungkiri masakan Oscar sangatlah menggoda selera. Rongrong segera mengambil piring dan hendak makan. Di sini, Oscar sudah sangat terbiasa dengan sikap istrinya tersebut. Dia tak menghiraukan kritikan Rongrong. Saat itulah tiba-tiba Oscar merasakan aura yang tak biasa di sekitarnya. Pun dengan Rongrong, dia juga merasa ada yang tak beres. Dia segera meletakkan makanan dan mendekati Oscar. Kedua sepasang dewa tersebut mengeluarkan cincin rohnya yang nampak begitu menyilaukan. Saat itulah terdengar suara tawa dingin yang datang dari berbagai arah. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi gelap dalam seketika, membuat Oscar nampak panik dan bertanya, siapa itu? Mendengar pertanyaan tersebut, sosok itu berkata dengan sombong, memangnya kenapa kalau kamu tahu aku? Apakah kamu berani melawan? Perkataan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat kedua dewa tersebut hanya dewa tingkat 2 dan tipe pendukung. Meskipun Oscar mempunyai kemampuan untuk menyerang, namun tetap saja makanan tetaplah makanan. Sosok tersebut mulai menampakkan dirinya. Dia berjalan dan mendekati Oscar dan Rongrong. Ya, dia adalah dewa rakus, dewa kelas 1 sekaligus bawahan dewa kehancuran. Sesuai dengan namanya, dia adalah dewa yang sangat rakus. Yang hal itu dibuktikan saat dia tertarik dengan masakan Oscar. Awalnya dia terlihat seram dan menakutkan, namun ketika melihat nasi goreng lezat dari dewa makanan tersebut, seketika dia menjadi lapar dan meminta makanan. Bukannya memberi, Oscar dan Rongrong malah mengolok-olok dewa rakus dengan mengatakan kalau dewa rakus adalah dewa yang sombong dan jelek. Dengan bangga Oscar bertanya, tahukah kau siapa dan dari mana kami? Ternyata dewa rakus sudah mengetahui detail dari mereka. Dia pun menjelaskan kalau Oscar dan Rongrong adalah sahabat dewa laut dan berasal dari benua Doluo. Di sini Oscar mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Biasanya para dewa sangat menghormati dan takut dengan tangsan, namun ada dewa yang berani menakut-nakuti sahabat dewa laut yang padahal dia mengetahui kalau dewa laut adalah dewa yang sangat kuat. Itu berarti dia mempunyai dukungan yang kuat. Tak mau mengambil resiko, Oscar mencoba mengalihkan percakapan dengan mengajak dewa rakus untuk makan bersama. Melihat sikap Oscar, Rongrong nampak mengerti apa yang Oscar rencanakan. Melihat nasi goreng yang sedari tadi sudah Oscar masak, dengan penuh kerakusan dewa rakus mengambil sepiring nasi goreng di depannya dan langsung menuangkan ke dalam mulutnya. Tepat ketika selesai menyantap makanan, dewa rakus tiba-tiba membesarkan tubuh dan mulutnya. Dia menghisap paksa Oscar dan Rongrong ke dalam mulutnya, membuat kedua dewa tersebut hanya bisa pasrah. Di dalam tubuh
tubuh Dewa Rakus, Rongrong nampak sudah mengetahui akan terjadi hal buruk terhadap dewa yang berpihak ke Tangsan. Pada intinya, setiap dewa yang berpihak atau dekat dengan Tangsan, maka mereka akan diserang seperti yang dialaminya sekarang. Setelah melahap Oscar dan Rongrong, Dewa Rakus nampak puas dan bangga atas keberhasilannya. Dia pun segera kembali ke markas Dewa Samsul. Oh ya, sedikit info kalau Dewa Kerasukan itu Dewa Kerakusan itu adalah dewa tingkat 1. Makanya dia bisa mengalahkan Oscar dan Rongrong dengan mudah. Dia adalah dewa bawahan Dewa Kehancuran atau Dewa Samsul yang memang diperintahkan untuk menyerang yang memang diperintahkan untuk menyerang Dewa Makanan atau Dewi 9 warna. Next, kemunculan Dewa Phoenix atau apa namanya? Ma Hongjun ya, si gendut itu.